Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu, teman-teman. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini seperti biasa aku mau bikin untuk pilih kartu itu, yaitu kira-kira jodohmu bule atau lokal. Kenapa aku bahasanya bule atau lokal? Karena itu terbiasa sering aku ucapkan sih gitu kan. Jadi biar teman-teman bisa kebayang ya kira-kira tipenya teman-teman tuh kayak apa sih gitu. Cuma gini loh teman-teman, jangan diasumsikan bule itu harus Inggris, Eropa, Amerika gitu kan. Tapi bule ini bisa termasuk bule Asia, misalnya Oriental Singapura, atau memang orang Korea, orang Chinese, orang Hong Kong, orang Malaysia, orang India, misalnya bule juga bule Afrika, bule Eropa, bule Amerika gitu kan, atau orang lokal asli produk Indonesia. Nah itu dia. Jadi kira-kira ada gambaran seperti apa sih yang terlihat dari gambaran kartu aku? Apakah dia memang lokal ataupun bule? Ini kita cuma melihat sebuah gambaran ya, bukan sesuatu hal yang pasti. Oke? Kepastian tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, aku nggak mau panjang-panjang, aku akan kocok kartu aku. Tapi sambil aku kocok kartu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Baiklah, aku akan tebar dan aku akan pilih kartu dimulai dari nomor 1. Ini nomor 1. Kira-kira bule atau lokal sih gitu. Kalau telepon itu internasional atau lokal ya, interlokal mah keluar kota ya. Nah, oke, sebentar. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Kira-kira gambaran jodohmu itu bule atau lokal ya? Oke, sudah. Baiklah, aku akan mulai bacain dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Ini nomor 1, ini aku geser dulu. Oke, aku bacain di nomor 1 dulu. Wow, mimpi jadi kenyataan. Kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1, sebenarnya kelihatan di sini sih dari kamunya bimbang ya. Kamu memang suka orang bule, tapi kamu juga, keluarga kamu juga menginginkan lokal gitu loh. Dan jadi dari kamunya tuh bimbang kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi cuma yang aku lihat dari kartu aku itu, kamu dan sosok dia itu gambarannya adalah berbeda pulau. Nah, mungkin kalau aku lebih melihatnya itu adalah gambarannya itu adalah dia memang internasional atau bule, tapi bulenya masih dalam Asia Tenggara, atau istilah kasarnya negara tetangga kita sendiri. Nah, misalnya contohnya bisa jadi Singapura, Brunei Darussalam, ataupun mungkin Malaysia, atau agak melipir ke sana mungkin Filipina gitu. Nah, aku lihatnya seperti itu. Karena apa? Karena ruang lingkup kamu juga terlihat ruang lingkup yang cukup besar ya, cukup besar untuk di lingkungan kehidupan kamu gitu. Maksudnya ruang lingkupnya itu, link pertemanan kamu juga luas juga gitu. Karena yang aku tangkap dari kartu aku tuh, kamunya memang pintar bergaul juga ya, maksudnya pintar beradaptasi dimanapun berada. Cuma masalahnya yang menjadi satu kendala di sini adalah sepertinya dari pihak keluarga kamu yang sedikit agak berat kalau seandainya kamu memang dapetnya orang bule gitu loh. Karena apa? Karena mungkin keluarga kamu masih lebih memperkuat untuk titik budaya Indonesia banget gitu ya. Bukan berarti orang bule gak bagus, bukan, tapi mungkin keluarga kamu lebih menginginkan orang Indonesia karena mungkin dia berpikir adalah biar kamu tidak dibawa jauh ke luar negeri. Kalaupun dibawa jauhnya masih di dalam pulau Indonesia,
ya mungkin nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak kamu dapetnya pulau Sumatera gitu kan, terus kamu misalnya orang Jawa gitu kan, dibawa ke Sumatera ya nggak apa-apa gitu. Jadi apa ya istilahnya, dari keluarga kamu yang mungkin lebih menginginkan di produk lokal, istilahnya sih masih pengen orang Indonesia gitu. Bukan berarti mereka menganggap orang Indonesia sempurna atau orang luar negeri nggak baik, atau sebaliknya orang luar negeri baik, orang Indonesia enggak, bukan. Tapi lebih kecenderungan adalah masih dalam satu negara, jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh enak, mau ketemu juga gampang, nggak perlu pakai visa, mungkin nggak perlu juga pakai paspor gitu kan. Jadi keluarga kamu berpikirnya seperti itu. Cuma mungkin dari kamunya itu karena link pertemanan kamu luas, link pergaulan kamu juga luas, sehingga membuat kamu jadi kayak ngerasa apa ya, bukan mencintai ya, ada rasa suka pasti dengan orang yang notabene tidak senegara dengan kamu gitu. Jadi kayak, gue ngobrol sama orang Malaysia ternyata enak ya gitu kan, kok gue temenan sama bule Singapura enak ya, gue jadi bisa bahasa Inggris atau apa. Nah itu aku nangkepnya kayak gitu. Bukan berarti kamu menginginkan orang bule aja, enggak, tapi kamu juga menginginkan orang Indonesia, cuma kamu di posisi serba salah gitu. Terus kalau aku lihat dari kartu aku di sini sih, aku gini, aku karena melihat ruang lingkup kamu itu ada banyak komunikasi dengan orang dari luar Indonesia ya. Jadi kalau aku lihat sih cukup besar kenalan kamu untuk ke arah ke arah keseriusan atau ke arah pernikahan itu 60%-nya memang ke arah orang bule ya, kalau aku lihat dari kartu aku. Jadi aku bacanya ada indikasi kamu lebih ke arah orang bule, walaupun posisinya kamu serba salah, tapi aku lihat kamu lebih kuat ke arah orang bule, aku lihatnya. Dan aku lihatnya memang bule mana, aku masih bacanya lebih ke bule Asia. Cuma ya memang di sinilah nanti pengertian kamu PR kamu untuk menjelaskan terhadap keluarga kamu dengan apa yang kamu pilih gitu ya. Jadi biar keluarga kamu juga paham, biar keluarga kamu juga mengerti. Siapa tahu memang walaupun kamu dapetnya bule, dia juga mau ada niat untuk pindah warga negara, dan dia juga ada niat untuk memang rezekinya juga ada di Indonesia, kan kita nggak tahu. Cuma yang aku lihat memang kamu notabene lebih 60% aku lihat sih ke arah bule, tapi memang masih ke arah bule Asia yang mungkin ada faktor keturunan, misalnya bulenya bule Inggris, Chinese, Indonesia. Nah kita kan gak ada yang tahu kayak gitu. Nah aku lihatnya seperti itu. Dan aku juga lihat sih ya memang sih keluarga bukan menentang ya, keluarga sedikit besarnya kayak aduh kenapa bule sih gitu doang. Tapi ya selebihnya ya keluarga pada akhirnya ya menyerahkan segala bentuk keputusan di kamu gitu ya. Cuma ya keluarga berharap ya istilah kasarnya jangan sampai tersia-sia banget gitu hubungan kalian. Maksudnya kamu mungkin sudah berjuang untuk mendapatkan restu dari keluarga kamu, ya jangan sampai nanti hubungan kedepannya sia-sia atau kandas gitu. Itu paling keluarga hanya mengharapkan seperti itu kalau aku lihat dari kartu aku. Terus aku juga lihat dari gambar kartu aku juga di sini kelihatan sih dari pihak keluarga juga nggak pada akhirnya nantinya nggak masalah karena melihat kegigihan kalian. Dan juga mungkin si bulenya juga semangat kerjanya tinggi ya, dan ditambah juga mungkin ada rezekinya di Indonesia, jadi semakin memperkuat keluarga kamu pada akhirnya menyetujui. Dan aku lihat juga sih memang bulenya itu aku masih baca bule Asia ya, mungkin dia punya faktor keturunan kayak di Indonesia gitu kan, tapi memang nggak kuat di Indonesia. Misalnya kayak contohnya mantan presiden Amerika Serikat, bisa Barack Obama, dia pernah sekolah di Indonesia gitu. Nah terus sama banyak di konten-konten kreator yang bule Australia itu loh yang pinter ngomong Jawa. Nah mungkin seperti itu juga gitu loh pada akhirnya gitu. Cuma ya memang aku lihat sih 60% gambarannya itu memang ke arah bule, tapi lebih kuatnya aku lihat ke arah bule Asia. Bisa pokoknya sekali lagi bisa Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah intinya yang mungkin negara tetangga yang ada di Indonesia ini, itu dia aku lihat deh di kartu aku nomor 1. Jadi gambaran jodohmu bule atau lokal, 60% aku baca ke bule, tapi bule Asia. Itu dia nomor 1. Nah kalau untuk nomor 2, ini aku geser. Nah ini kecenderungan arah bule atau lokal. Kalau ini sebentar, aku butuh kedua kartu tambahan, bule atau lokal. Ini sih dua-duanya oke. Cuma kalau aku lihat dari kartu aku,
di sini kalau aku memperkuat ya 60-70% aku memperkuatnya adalah lokal. Aku memperkuatnya lokal. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, aku agak kuat gambarannya itu adalah orang Indonesia asli. Cuma ada satu yang menjadi sebuah kendala cukup besar di kartu aku di sini adalah ketidaksetujuan dan perbedaan agama. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini adalah kendalanya itu adalah beda agama. Jadi dalam proses hubungan kalian memang aku lihat 60-70% itu memang lokal alias orang Indonesia asli. Tapi di dalam perjalanan cinta kalian ternyata ada perbedaan agama. Perbedaan agama itu yang mengarahkan kalian yang sulit untuk melangkah ke depannya. Di dalam perbedaan agama itu pasti ada ketidaksetujuan dari keluarga, ketidaksetujuan karena balik lagi karena faktor beda agama sehingga membuat kalian merasa bimbang dan terdesak di dalam hubungan ini. Tapi sih yang aku lihat dari kartu aku memang kalian membuktikan banget ya, membuktikan banget kalau memang kalian itu saling mencintai ya. Kalau aku lihat dari kartu aku saling mencintai, saling terima apa adanya, saling sayang gitu. Cuma memang faktor keluarga masih sedikit menentang kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya perbedaan itu sih bisa, gambar kartu aku bisa menyatu. Cuma aku belum terlalu kelihatan, belum mau lihat ke lebih dalam itu pindah agama atau tetap dengan agama masing-masing. Cuma yang aku lihat ada ke depannya memang pada akhirnya ada kesetujuan untuk ke arah keseriusan atau ke arah pernikahan. Cuma kalau untuk bule, aku lihat sosok kamu ini hanya berteman ya, dengan dia lebih kecenderungan untuk berteman gitu kan. Karena memang mungkin ini kamu kerja di perusahaan yang notabene banyak orang luar. Misalnya apa ya? Misalnya punten kamu kerja di Kementerian Luar Negeri gitu kan. Kadang-kadang kamu harus mendampingi atasan kamu atau bos kamu untuk luar negeri. Nah mungkin kamu pinter bahasa Rusia, mungkin kamu pinter bahasa ini, jadi nggak sengaja berkenalan dengan bule-bule di sana. Coba yang aku lihat dari kartu aku itu lebih cenderung untuk teman kerja atau berteman baik gitu kan. Jadi kalau untuk hubungan spesial dengan bule aku lihat enggak sih kalau aku lihat dari kartu aku ya. Cuma di sini kebetulan aja ruang lingkup kamu mungkin banyak bule dan ruang lingkup kamu juga mungkin kerjanya yang berhubungan dengan orang-orang luar negeri gitu kan, orang-orang bule, jadi sehingga membuat kamu orang jadi penasaran jangan jodohnya bule gitu loh. Padahal sih kalau gambar kartu aku, kamu sudah punya pasangan dan ada keseriusan dengan pasangan kamu tersebut. Hanya saja ada perbedaan agama di dalam hubungan kalian yang membuat langkah majunya itu terdesak. Langkah majunya itu seperti tersengal-sengal ya, apa sih kalau macet itu apa sih namanya, apa ya, tersendat-sendat. Susah banget saya ngomongnya. Nah jadi membuat hubungan kamu dan dia tersendat-sendat gitu loh. Karena apa? Karena ada faktor agama ini gitu loh. Cuma pada akhirnya kalian kekeh, kalian bisa menjelaskan terhadap keluarga hubungan kalian seperti apa, kalian juga sudah menjelaskan baiknya seperti apa gitu kan. Akhirnya 1-2 hal keluarga bisa luluh. Cuma itu butuh waktu ya, tidak 1 tahun 2 tahun, tapi aku lihat bisa lebih dari 2 tahun atau 3 tahun kalian menjalani hubungan ini. Itu gambar kartu aku. Sehingga kalau aku memperkuat lagi, mengkerucutkan lagi gambaran tarot aku ini, memang aku lebih kuat agak membacanya ke arah lokal tapi beda agama. Aku lihatnya kayak gitu, bukan berarti bule tidak ada, bule kesempatannya banyak. Karena apa? Karena kamu ruang lingkup pekerjaan atau mungkin pergaulan kamu hampir di lingkungan orang-orang yang bule gitu loh. Misalnya kamu kerja, punten deh kamu kerja sebagai kerja di sebuah bank swasta misalnya gitu kan. Tiba-tiba kamu dikirim nih di cabang yang misalnya di Bali gitu kan. Nah Bali kan pasti kan ketemu dengan orang luar negeri itu banyak ya, bule-bule kan banyak. Nah mungkin gak sengaja bergaul, berteman di sana. Nah itu aku lihat aja. Jadi ya peluang untuk jodoh kamu bule atau lokal, gambaran kartu aku 60-70% ke arah lokal, tapi yang aku takutkan adalah beda agama. Itu dia nomor 2. Nah coba aku lihat nomor 3 ini, nomor 4 aku geser, nomor 3 ya. Oke, aku lihat lokal atau bule. Coba kalau aku lihat dari kartu aku. Sebentar ya. Bule atau lokal. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku ambil kartu 2 tambahan di sini. Bule atau lokal aku baca lebih kuat sedikit ke bule. Ya hampir sama dengan nomor 1 sih, beda tipis, 60% bule, 40%-nya lokal. Karena apa? Karena kamu punya pemikiran sendiri dengan menilai orang lokal itu seperti apa. Jadi gini loh, masing-masing kepala kan punya pemikiran sendiri dan prinsip sendiri ya. Nah di dalam pemikiran dan prinsip sendiri ini mungkin kamu banyak dikecewakan sama orang
yang notabene asli Indonesia. Nah mungkin kamu pernah kecewa, kamu pernah sakit hati, kamu pernah juga mungkin gagal nikah, sehingga itu membuat kamu ada rasa traumatik untuk menjalani hubungan dengan sesama orang Indonesia, yang pada akhirnya kamu coba untuk chat dating atau kamu coba untuk bergaul, kamu coba nongkrong di tempat-tempat yang notabene banyak orang bule di situ. Nah pada akhirnya kamu ada dekat dengan orang bule dan istilah kasar kayak kepincut orang bule gitu. Nah itulah kenapa pada akhirnya kamu lebih memilih orang bule dibandingkan lokal, ya karena kamu pernah ada rasa kecewa sama orang lokal dan ada rasa penyesalan menjalani sebuah hubungan dengan orang lokal. Tapi di garis bawahi, di kartu nomor 3 ini bukan berarti orang Indonesia itu tidak baik ya, hanya pemikiran yang pilih kartu nomor 3 ini gambarannya seperti itu, sehingga membuat dia pada akhirnya pengen bergaul dengan orang yang notabene di luar Indonesia, biar mungkin dia berpikir gini, oke lah coba gue bandingin deh, bukan bandingin ya, tapi apa ya, coba deh gue nilai deh cowok bule sama misalnya cowok Indonesia dengan misalnya masalah seperti ini atau sikap seperti ini. Ternyata kamu ngerasain, kamu ngejalanin, kamu bisa menilai sendiri, oh ternyata kalau sama bule kayak gini ya, kalau sama lokal kayak gini ya, oh jadi gue tahu nih nanti langkah apa aja yang harus gue ambil dan langkah apa aja yang harus gue lakukan. Nah itu dia. Jadi gini loh, bukan berarti dengan kamu memilih bule berarti orang Indonesia itu jahat, tidak gitu kan. Banyak orang, ibarat kata orang Indonesia juga banyak orang baik juga gitu. Hanya saja di saat kamu menjalani sebuah kisah cinta, kamu lebih banyak kecewa dengan orang yang mungkin notabene orang Indonesia, sehingga membuat kamu berpikir, apakah aku coba untuk jatuh cinta dengan bule? Masalahnya kalau cowok bule sama enggak sih sifatnya sama kayak cowok Indonesia? Nah kalau misalnya memang cowok bule sifatnya sama kayak cowok Indonesia, memang balik lagi, kadang ada kodratnya laki-laki memang mutlak itu ada di dalam dirinya laki-laki gitu. Akhirnya kamu seiring berjalannya waktu, kamu memperluas link kehidupan kamu, link pergaulan kamu, pada akhirnya kamu banyak dapat kenalan orang-orang bule. Bahkan dari orang bule itu juga kamu dapat tawaran pekerjaan juga gitu loh. Misalnya kayak kamu awalnya basa-basi, aku pengen deh kerja di perusahaan ini, oh ya udah gue ada link nih, lu coba ya. Nah itu gambaran kartaku seperti itu. Jadi ya menambah rezeki juga, mungkin bisa juga menambah untuk kriteria jodoh juga gitu loh. Sehingga kalau aku lihat dari kartu aku, kamu lebih kayak happy untuk menjalani dengan orang bule kalau aku lihatnya ya. Bukan berarti orang Indonesia tidak happy, tapi mungkin selama kamu menjalani, kamu lebih banyak kecewanya, sehingga itu membuat kamu berpikir dan membuat kamu untuk melangkahnya seperti apa untuk kedepannya. Jadi sehingga membuat kamu yang pada akhirnya bisa memilih dan bisa berpikir untuk baiknya harus seperti apa. Dan mungkin di sisi lain aku juga lihat pada saat kamu menjalani dengan orang Indonesia atau orang lokal, ya mungkin kamu banyak, entah kamu pernah dikecewakan, entah kamu pernah dibohongin gitu. Itulah yang mungkin perjalanan cinta kamu mungkin banyak sedihnya dengan orang Indonesia, yang pada akhirnya kamu coba untuk belok sedikit untuk mencintai orang bule, yang pada akhirnya notabene orang bule itu memberikan sesuatu hal positif untuk kamu, sehingga kamu jatuh cinta dengan orang bule tersebut, sehingga ya mungkin ada gambaran untuk ke depannya, bahkan ada rezeki juga yang kamu dapetin dari orang bule itu. Itu ya aku lihat di kartu aku nomor 3. Jadi nomor 3 ini 60-70% ke arah bule. Naik terakhir ke 4. Nomor 4 kayaknya bule juga ya kalau aku lihat dari kartu aku ya. Sebentar. Walaupun yang aku lihat dari kartu aku nomor 4 ini adalah kamu sebenarnya sudah menjalani hubungan dengan seseorang tapi lokal. Dalam perjalanannya, mungkin dalam pekerjaan kamu banyak ketemu dengan orang bule, yang pada akhirnya nggak sengaja kamu berkenalan dengan orang bule. Memang sih ini bukan, dia tidak posisinya sepertinya tidak di luar negeri, tapi sepertinya ada di Indonesia ya kalau aku lihat ya. Cuma memang pekerjaannya dia memang nggak harus stay di Indonesia aja gitu loh, tapi dia suka keluar negeri juga, atau keluar kota juga, di mana ada mungkin cabangnya kantornya dia bisa datang ke sana gitu. Cuma yang aku lihat ini memang sih kamunya juga belum 100% ke bule ataupun ke lokal gitu loh, karena kamunya juga masih bimbang gitu, maksudnya masih bimbang untuk memilih yang mana gitu. Cuma yang aku lihat sih emang sih beda tipis banget, 55% bule, 45%-nya lokal. Karena apa? Karena yang aku tangkap dalam sebuah perjalanan kisah cinta kamu, ternyata
kamu bertemu dengan sosok bule yang notabene usianya ada di atas kamu. Aku nggak bilang tua banget, tapi usianya 4-5 tahun di atas kamu, dewasa sekali, terus orangnya juga apa adanya, friendly, jujur, dan sepertinya sepaket ya. Artinya adalah si bule ini punya anak kalau aku lihat dari kartu aku. Cuma memang posisinya juga aku masih sama-sama nih ada anak atau enggak, cuma kelihatan sih sedikit ada anak gitu, maksudnya ada ke arah anak gitu kan ya. Walaupun memang aku lihatnya kamunya juga memang nggak obsesi banget untuk dapat bule, tapi ya pada akhirnya kamu memilih bule itu karena yang kamu lihat itu adalah sebuah masa depan dan istilah kasarnya sebuah apa ya, gertakan langkah gitu loh. Mungkin kalau sama yang lokal ini kamu ngerasa kayak dia tuh jiwanya jiwa nyantai gitu loh, tapi kalau sama si bule ini jiwanya jiwa lari dalam hal pekerja keras. Jadi kamu lebih serket dengan bule itu karena pekerja kerasnya dia gitu kan. Terlepas bule itu kaya atau sederhana ya, kamu itu melihatnya responnya itu nomor 2 gitu kalau aku lihat. Cuma memang positifnya itu adalah kamu akan dapat kenalannya lebih kecenderungan bule, walaupun kamu sempat menjalani atau pada saat kamu berkenalan dengan bule itu kamu masih punya pasangan. Nah di dalam perjalanannya ternyata kamu pisah dengan pasangan kamu ketemu bule ini, dan chemistry itu timbul sehingga membuat kamu jatuh cinta sama bule ini. Walaupun sebenarnya kamu tidak obsesi, tidak niat banget nikahnya sama bule, tapi mungkin pada akhirnya jodohnya itu ketemunya sama bule gitu aku lihatnya. Jadi ya perjalanannya cinta cukup lancar, tidak apa ya, tidak membutuhkan pacaran bertahun-tahun lamanya, tapi memang ada keseriusan dan dilalainya dia juga mungkin si bule ini mau mengikuti ajaran agama yang kamu anut. Itu sih ya aku lihatnya. Jadi ya nomor 4 ini saat kamu berkenalan dengan bule kamu memang sudah ada yang lain, maksudnya sudah dekat dengan yang lain, tapi dalam perjalanannya ternyata banyak masalah dengan si lokal ini, tapi kamu ngerasa happy dengan si bule ini yang pada akhirnya ada sebuah momen dan kamu nggak nyangka dengan apa yang dia rasakan, ternyata kamu juga punya rasa yang sama dan pada akhirnya ketemu dan udah langsung ada niatan serius. Ya memang aku lihatnya nggak lama-lama kok untuk indikasi ke arah pacaran. Itu dia nomor 4. Jadi nomor 4 55% memang bule, dan itu pun kamu tidak sengaja dengan bule itu dan tidak obsesi ataupun tidak niat untuk punya pacar atau pasangan kedepannya itu bule. Nah itu dia nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah aku jelasin semuanya teman-teman. Semoga berkenan di hati teman-teman semua ya, dan semoga bisa menghibur teman-teman semua dengan cuap-cuap aku. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya teng. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.